Bang. Yang pakai itu. Mbak. Maju, maju. Iya, ya. Pak Dedi datang apa keluar? Intinya apa? Siapa saja yang terlibat? Ya, jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa kasus ini harus diungkap sejelas-jelasnya. Demikian juga komitmen dari Bapak Kapolri dengan dibentuknya tim khusus ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri sangat concern bahwa kasus ini harus betul-betul dapat diungkap sejelas-jelasnya juga kepada publik. Tentunya ada kaidah-kaidah juga yang menurut hukum acara pidana tidak bisa diungkap secara detail ya, karena itu nanti masuk kepada materi penyidikan. Nah, nanti penyidik yang akan menyampaikan. Jadi kegiatan pada hari ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juga dihadiri oleh dari Inavis, kemudian dari laboratorium forensik, kemudian dari kedokteran forensik. Perintah Bapak Kapolri, komitmen kami bahwa proses pembuktian tiap kasus pidana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena ya dengan dibuktikan secara ilmiah ini ada dua konsekuensi. Ya, ini oleh tim penyidik nantinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara juridis. Ya, bukti material formil 184 KUHP ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah, jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Ya, bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, asal agar hasilnya betul-betul ya secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini, ya semuanya akan dibuat secara terang benderang. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Pak, bedanya prarekon di PMJ sama yang hari ini itu apa bedanya, Pak? Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim Lafor, Inavis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Ya, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Prarekon nanti saat teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga, masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak, kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain. Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi, sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini di sekitar TKP ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh Lafor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk ya kalibrasi untuk mencocokkan aktunya.
Karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus sama. Dan tolong diluruskan, jangan sampai terjadi ya abuse-nya informasi nanti, ya. Oke. Pak, kuasa hukum dari pihak keluarga ataupun juga pihak keluarga menyebut tidak mengetahui adanya prarekonstruksi baik yang di PMJ atau yang dilaksanakan hari ini. Nah, sebetulnya komunikasi dengan pihak keluarga ataupun kuasa hukum Nanti penyidik yang jawab. Itu ranah penyidik ya, itu masuk materi penyidikan, jadi penyidik yang jawab. Terus kemudian rekan-rekan, perlu saya informasikan lagi kepada rekan-rekan. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, untuk pelaksanaan ekshumasi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dari hasil komunikasi nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dir. Komunikasi Pak Dir dengan pihak pengacara, dengan Ketua Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, dan para pakar forensik diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi ya di Jambi akan dilaksanakan pada hari Rabu besok. Jadi tim akan berangkat dari Selasa, Rabu akan kita melaksanakan ekshumasi. Saya jelaskan tentang prarekon yang tadi malam dan yang hari ini. Prarekon yang tadi malam itu dilaksanakan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP. Yang hadir semuanya penyidik. Ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan Pak Kadif Humas, ada laboratorium forensik, kedokteran forensik, dan Inavis. Itu. Nah, kemudian perlu juga saya update bahwa kemarin penyidik beserta dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, ya, virtual karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah, kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik dan kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Saya kira itu. Siapa yang dihadirkan hari ini di prarekon siapa saja Pak? Siapa saja Pak? Yang dihadirkan Satu-satu Yang ya. dihadirkan Pak. Rumah sakitnya Rumah juga sakit ada. yang hadir hari ini penyidik Polda Metro Jaya, Inavis, Puslapor, dan kedokteran forensik. Para saksi yang di TKP saat kejadian dihadirkan juga Pak. Gini, prarekon sama rekon berbeda, teman-teman. Saya perlu jelaskan, prarekon itu hanya menghadirkan penyidik berperan, peran pengganti. Ya, nanti rekonstruksi akan menghadirkan seluruh saksi yang ada. Jelas ya? Baik. Nah, biar jangan ada spekulasi-spekulasi lagi. Ada adegan apa saja Pak? Dengan peristiwa tembak-menembak. Berarti Ada tembak temuan menembak baru itu nggak sih Pak terkait dengan prarekon? Kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum menghadirkan saksi ya. Ingat itu. Berarti lokasinya ada Lokasinya di di sini. kamar dan di tangga ya Lokasinya Pak? di sini. Pokoknya lokasinya di TKP. Oke? Oke, cukup ya. Ya. Pak, rumah sakitnya di mana aja Pak? Nanti Pak, yang estimasi Pak. Sudah semua ditampung sudah itu aja. Thank you. Pak, untuk dokternya Pak, ada yang